teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Baik, jumpa lagi dengan saya, Salman Alade. Saya akan menjelaskan topik tentang teks eksposisi. Nah, jadi teman-teman, teks eksposisi ini merupakan teks yang berada di mata pelajaran Bahasa Indonesia, khususnya di kelas 10 pada tingkatan SMA ataupun SMK. Baik, kita tidak perlu berlama-lama lagi ya teman-teman. Kita berkenalan yuk dengan teks eksposisi. Nah, teman-teman, apa itu teks eksposisi? Barangkali teman-teman sudah pernah membaca atau mendengar tentang teks eksposisi. Baik, kalau belum tahu, tidak perlu kita berlama-lama ya. Oke, kita ke salindia berikut. Nah, jadi teks eksposisi adalah sebuah teks yang berisi informasi dan pengetahuan yang dimuat secara singkat dan padat. Nah, jadi kata kunci dari teks eksposisi adalah berisi informasi dan pengetahuan yang disajikan atau yang dimuat secara singkat dan padat. Semoga teman-teman bisa memahami ya. Oke, selanjutnya teman-teman, teks eksposisi itu juga bersifat ilmiah atau bersifat non-fiksi. Maksudnya seperti apa teman-teman? Jadi teks eksposisi yang bersifat ilmiah dan non-fiksi itu adalah sebuah teks yang memang benar-benar terjadi. Ya, jadi bukan sesuatu yang bersifat fiktif atau sesuatu yang hanya bersifat rekaan. Oke, selanjutnya kita ke salindia berikut. Nah, kira-kira apa saja sumber informasi dari sebuah teks eksposisi? Nah, jadi teks eksposisi pada saat kita ingin menuliskan sebuah teks eksposisi, maka sumber informasi itu bisa kita peroleh berdasarkan pengamatan secara langsung, kemudian melalui kegiatan penelitian, atau bahkan bisa melalui pengalaman pribadi dari teman-teman. Nah, jadi ingat ya, informasi yang bisa dijadikan sumber ide atau informasi untuk menuliskan sebuah teks eksposisi, kata kuncinya adalah bisa berupa pengamatan, hasil dari pengamatan, penelitian, dan pengalaman. Semoga teman-teman bisa paham ya. Kita lanjut pada salindia berikutnya. Nah, kira-kira setelah kita tahu arti dari teks eksposisi, kemudian kita tahu sumber informasi penulisan teks eksposisi. Nah, sekarang mungkin teman-teman bertanya, apa sih tujuan untuk kita menuliskan teks eksposisi? Teman-teman sudah tahu apa belum? Oke, baik. Kalau teman-teman belum tahu apa tujuan dari teks eksposisi, nah, kita ke salindia berikut. Nah, tujuan teks eksposisi tidak lain adalah untuk menjelaskan informasi tertentu agar bisa menambah ilmu pengetahuan pembaca. Nah, jadi tujuannya untuk apa? Ya, adalah untuk menambah ilmu pengetahuan pembaca berdasarkan informasi yang disajikan. Oleh karena itu, dengan membaca teks ini, maka pembaca akan mendapatkan pengetahuan secara rinci dari satu hal atau kejadian yang diinformasikan. Nah, jadi kata kuncinya sama dengan yang ada di tulisan ini yang saya sudah berikan warna putih. Jadi tujuan teks eksposisi itu adalah untuk menambah ilmu pengetahuan pembaca yang disajikan secara rinci terhadap suatu hal atau kejadian. Kita beralih ke salindia berikutnya ya teman-teman. Nah, sekarang kita harus mengenal sebuah ciri-ciri dari teks eksposisi. Mengapa penting untuk mengenal ciri-ciri dari teks eksposisi? Karena
ciri-ciri inilah yang akan membedakan teks eksposisi dengan teks yang lain. Jadi ciri-ciri ini merupakan bentuk spesifik ya, atau bisa dikatakan sebagai sesuatu yang penanda yang ada di dalam teks eksposisi. Nah, yang pertama, teks eksposisi itu dia bersifat menjelaskan informasi-informasi berupa ilmu pengetahuan. Jadi segala sesuatu yang sifatnya menyampaikan tentang ilmu pengetahuan, maka itu termasuk sebagai teks eksposisi. Yang kedua, teks eksposisi juga berusaha menjelaskan tentang sesuatu. Nah, jadi sesuatu yang dimaksud di sini bersifat umum ya, jadi tidak hanya tentang pengetahuan, bisa tentang menjelaskan tentang kondisi suatu hal, kemudian menjelaskan tentang sesuatu yang terjadi di sekitar kita, ya. Tapi tujuannya adalah lebih menitik beratkan pada informasi-informasi. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri teks eksposisi itu dia bersumber dari hal-hal yang bersifat fakta, teman-teman. Jadi itu syarat utama ya. Jadi kita tidak bisa menyajikan informasi di dalam teks eksposisi jika informasi itu masih bersifat opini atau pendapat dari penulis, tapi dia harus memang benar-benar sesuai dengan fakta kejadian yang kita amati, ataupun yang kita alami, ataupun yang kita teliti. Yang keempat, ciri-ciri yang keempat yaitu bentuk penulisan dari teks eksposisi itu harus lugas, singkat, padat, dan jelas. Jadi, lugas yang dimaksudkan di sini bahwa informasi yang disampaikan itu tidak menimbulkan ambiguitas atau tidak menimbulkan interpretasi yang bervariasi. Kemudian informasinya juga harus singkat, padat, tidak bertele-tele, dan yang paling utama itu harus jelas informasi yang disajikan kepada pembaca, agar pembaca bisa langsung menangkap informasi yang ingin disampaikan. Ciri-ciri yang kelima yaitu tidak memihak atau memaksakan kehendak penulis pada pembaca. Nah, ini berkaitan dengan ciri-ciri yang ketiga. Jadi karena tujuan dari teks eksposisi ini dia bersifat menginformasikan, maka penulis di dalam teks eksposisi itu tidak memaksakan pembaca untuk mengikuti atau menuruti informasi yang disajikan oleh penulis ya. Jadi tujuannya tidak bersifat persuasif, tapi tujuannya adalah untuk lebih bersifat informatif. Semoga teman-teman bisa memahami ya. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke salindia berikut. Nah, jadi teman-teman, teks eksposisi itu dia memiliki beberapa jenis ya, diantaranya adalah teks eksposisi berita, kemudian ada teks eksposisi ilustrasi, kemudian ada teks eksposisi proses, kemudian ada teks eksposisi perbandingan, ada teks eksposisi pertentangan, teks eksposisi definisi, teks eksposisi analisis, dan teks eksposisi klasifikasi. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan satu persatu dari jenis teks eksposisi ini. Nah, yang pertama, teks eksposisi berita. Nah, jadi teman-teman, apa itu teks eksposisi berita? Ya, jadi teks eksposisi yang berisi pemberitaan mengenai suatu kejadian. Ya, jadi biasanya jenis teks ini banyak kita temukan di dalam surat kabar. Yang berikutnya, jenis teks eksposisi ilustrasi, yaitu teks eksposisi yang berisi gambaran sederhana atau bentuk konkret sebuah ide. Nah, biasanya penulisan eksposisi jenis ini menggunakan frasa penghubung seperti ilustrasi berikut, dapat diilustrasikan seperti, atau menggunakan kata seperti, atau menggunakan kata bagaikan. Nah, yang ketiga, eksposisi proses. Nah, jadi teks eksposisi ini
berisi petunjuk pembuatan, baik petunjuk penggunaan atau cara-cara tertentu. Ya, biasanya teks eksposisi ini sering ditemukan di dalam buku-buku tertentu, ya. Yang keempat, teks eksposisi perbandingan. Nah, teks eksposisi ini berisi ide penulis yang mencoba menerangkan satu ide dalam kalimat utama dengan cara membandingkan dengan hal yang lain. Bagaimana teman-teman? Sudah bisa dipahami? Oke, kita lanjut ya. Yang kelima, teks eksposisi pertentangan. Nah, teks eksposisi pertentangan berisi pertentangan antara sesuatu dan yang lain. Nah, jenis teks eksposisi ini biasanya menggunakan frasa penghubung seperti akan tetapi, meskipun begitu, dan sebaliknya. Oke, lanjut ke yang keenam, eksposisi definisi. Nah, teks eksposisi definisi biasanya berisi batasan pengertian sesuatu dengan memfokuskan karakteristik sesuatu itu. Oke, kita lanjut ke yang ketujuh ya, eksposisi analisis. Teks eksposisi analisis biasanya berisi proses memisah-misahkan sesuatu masalah dari suatu gagasan utama menjadi beberapa sub-bagian, kemudian dikembangkan secara berurutan. Yang terakhir teman-teman, teks eksposisi klasifikasi. Nah, teks eksposisi klasifikasi biasanya berisi pengelompokan ke dalam kategori-kategori tertentu. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah bisa dipahami tentang jenis teks ini? Oke, jadi ada 8 ya jenis teks eksposisi. Yang pertama, eksposisi berita, kemudian ilustrasi, proses, perbandingan, pertentangan, definisi, analisis, dan klasifikasi. Jadi sebagaimana yang saya sudah jelaskan seperti tadi. Baik teman-teman, penjelasan kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Semoga kita bertemu lagi di lain kesempatan dengan topik-topik yang berbeda lagi. Oke, sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye-bye.